Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya penyertaan kasih setia Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Dimanapun kita berada, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah kita. Kita akan memuji Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Sama-sama katakan, ku terima janji Allah. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah.
terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Semuanya Tuhan memberi kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Musik. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Sama-sama. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tepuk tangan sama-sama. Engkau sukacita kami ya Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat pujian dari awal sama-sama.
semuanya katakan. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Mari bersama-sama katakan. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Come on. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Sorakan Yesus. Thank you, Jesus. I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing
The King is alive. The King is alive. Thank you, Jesus. No, thank you, Jesus. No. Body say, sing a little louder in the presence of my enemy. Sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. In the presence of my enemy. Lord. Louder than the unbeliever. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. In the presence of my enemy. Louder than the unbeliever. My weapon is a melody. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You gotta hear my praises roll up from the ashes. Glory surrounds. The dead is defeated. The King is alive. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. Everybody sing. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. Oh, I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Presence of my enemies. Lord, I raise a hallelujah. Louder than the unbelief. I raise hallelujah. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. Lord. Kau bersama dengan kami ya Tuhan. Kami mau bersorak sebab itu kekuatan kami. Kami mau memuji Engkau sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Selalu ada untuk setiap kami. Kami mengangkat tangan kami mau menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang memegang tangan setiap kami jemaat. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh, yeah.
setiap hati kami, dimanapun kami ada. Oh, kekuatan daripadamu, pengharapan daripadamu saja. Thank you Jesus, thank you Jesus, we worship you, we honor you. Lord, we praise your name in this place. Hallelujah, hallelujah. Oh, hey, kemuliaan-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu bagi kami. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan, Kaulah segalanya, tiada yang lain. We praise your name, we praise your name. Oh, syakaralabo, sandaralaba. Terima kasih Tuhan. Oh, Jesus. Oh, Rabba Shandaralama Takara. Thank you Jesus. Kami angkat tangan, kami menyembah-Mu, memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau saja. Hiralama Shandaralabo, Hiralama Takaralabo. Rumah kami penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami beribadah saat ini, Tuhan hadir melawat setiap kami. Yeah. Oh ya Ralama Shandaralamo, Shakaralama Takaralama. Hallelujah. Oh hallelujah. Yes Lord. Oh Rabasha. Kau beri kekuatan untuk setiap kami, ya Tuhan. Terima kasih. Kami angkat tangan kami dan kami katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
Kau Allahku, ku tenang sebab Kau sekali lagi katakan, ku tenang sebab Kau Allahku. Firman-Mu bertumbuh dalam hati setiap kami, menjadi pedoman bagi kami. Kami bersyukur, hati kami siap. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, suatu sukacita sekali dapat bersama beribadah kembali dengan saudara, dimanapun saudara berada. Bapak Ibu, saya percaya kasih karunia Tuhan selalu berlimpah untuk kita, dan kebaikannya juga senantiasa selalu menyertai kita. Dan kita tetap sehat, kita tetap kuat, jangan menyerah Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang akan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu semua, memasuki bulan yang baru ini, saya ditaruhkan untuk kita belajar sama-sama tentang miracle of Jesus, mujizat yang Tuhan Yesus buat selama dia melayani, selama ada di dunia ini, saudara. Dan saudara, dari apa yang topik ini, saudara, saya rindu sekali bahwa setiap kita semua tidak bersandar kepada mujizat, tidak menunggu-nunggu, artinya tidak menjadikan mujizat sebagai berhala. Tetapi saya rindu sekali, saudara, Bapak Ibu terfokus kepada Kristus yang adalah Mesias, yang adalah Tuhan, dan Dia Raja di atas segala raja di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-5, ayat pertama sampai yang ke-18, saudara, Bapak Ibu semua, saudara, menarik di pasal ini, saudara, tidak lagi tercatat bahwa mujizat itu sebagai tanda yang ketiga. Jika kita urutkan dari Yohanes pasal pertama sampai ayat ke-5, saudara, di ayat Yohanes pasal yang kedua masih dikatakan itu mujizat pertama, yaitu air berubah menjadi anggur. Dan kemudian di Yohanes 4 ketika Yesus menyembuhkan anak seorang perwira, juga dikatakan tanda kedua. Saudara, saya percaya bahwa ini yang Tuhan Yesus lagi mau obrak-abrik dalam kehidupan orang Farisi, orang Yahudi pada saat itu. Kenapa? Karena orang Farisi, orang Yahudi selalu menanti-nantikan tanda. Nah saudara, kenapa mereka menanti-nantikan tanda? Karena mereka memang lagi menunggu kedatangan Mesias yang dijanjikan. Jadi mereka menantikan tanda-tanda, saudara. Apakah yang dikerjakan oleh Yesus? Dan kalau sampai itu tandanya, apakah Yesus itu Mesias? Nah saudara, sayangnya ketika Yesus sudah memberikan, mengerjakan, menyatakan mujizat, sebuah tanda yang supranatural, tetapi orang Yahudi, orang Farisi tetap tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Nah saudara, untuk kita semua di tempat ini, kita tidak lagi menantikan tanda itu, sebab Mesias sudah lahir dan dia sudah ada. Kalau kita percaya, dia ada di dalam hati kita. Nah Bapak Ibu semua, di Yohanes pasal yang ke-5, ayat pertama sampai yang ke-18, tentu kita tidak baca semuanya. Mari kita baca bersama-sama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air di kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia, "Maukah engkau sembuh?"
Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saudara, sampai di sini terlebih dahulu, saudara. Saudara, saya akan mau membahas poin yang pertama. Ini adalah kemahakuasaan Tuhan. Saudara, poin yang pertama sekali lagi adalah kemahakuasaan Tuhan. Saudara, dalam ayat pertama sampai yang ketiga, tadi dikatakan menggambarkan sebuah situasi. Pada saat itu adalah perayaan orang Yahudi. Saudara, kalau berbicara tentang perayaan orang Yahudi yang diadakan di Yerusalem, ingat baik-baik bahwa Yerusalem adalah pusat agama, pusat penyembahan, di mana orang Yahudi, orang Farisi dari segala macam, saudara, dari kota-kota yang ada di sekitar, bahkan kota-kota yang jauh dari Yerusalem pun, mereka akan datang ke Yerusalem, saudara, kalau pada saat itu ada perayaan. Nah, maka dari itu, saudara, di situ saya mau gambarkan bahwa situasinya bukan sepi, tetapi situasinya ramai, saudara. Dan kemudian ada di situ dikatakan penyembuhan di kolam Bethesda. Artinya dikatakan juga dalam firman Tuhan ada sejumlah besar orang yang sakit, saudara. Ada orang buta, orang timpang, orang lumpuh, saudara, yang ada di kolam itu menunggu, menanti-nantikan sewaktu-waktu air kolam itu bergoncang, dan kemudian siapa yang pertama kali masuk ke kolam itu sembuh, saudara. Nah, saudara, ada sejumlah orang besar. Tetapi Yesus datang kepada orang yang dikatakan di situ 38 tahun lamanya. Dikatakan 38 tahun lamanya sakit. Saudara, dan keadaan orang ini kalau saya baca dan kita baca bersama-sama, nanti di endingnya, saudara, orang ini belum mengenal Yesus. Karena ada juga di beberapa catatan, saudara, bahwa dia tidak memanggil Tuhan, tetapi dia memanggilnya Tuhan. Saudara, dia belum tahu tentang Yesus. Mungkin sudah lama duduk di situ, tidak dengar apa-apa, saudara, menanti-nantikan air goncangan, tidak tahu kabar berita, saudara. Jadi, orang yang sudah 38 tahun sakit dan belum pernah berjumpa dengan Yesus, bahkan belum mengenal Yesus, saudara, tetapi Yesus menghampiri. Yesus datang kepada orang itu dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Nah, Bapak Ibu semua, itu menjadi perenungan. Kenapa? Makanya saya katakan kemahakuasaan Tuhan. Dari sekian banyak orang yang ada di sekitar itu, dari sekian keramaian, tentunya tidak hanya dia saja yang sakit dan yang menanti-nantikan. Banyak yang menanti-nantikan kesembuhan melalui air kolam yang bergoncang. Tapi kenapa Yesus datang kepada orang itu yang 38 tahun sakit? Saudara, itu menjadi pertanyaan perenungan pada hari ini. Saudara, inilah kemahakuasaan Tuhan. Saudara, pernah nggak saudara menanti-nantikan sebuah door prize? Bagaimana perasaan saudara menanti-nantikan sebuah door prize? Saudara, pada saat itu saya pernah menantikan door prize, saudara, di Lipo Mall Puri. Saudara, kalau belanja di mall, banyak beberapa mall yang menggunakan poin. Semakin banyak belanja, poinnya semakin banyak. Kemudian poinnya diundi. Mendapatkan handphone, emas, tabungan, sampai hadiah yang paling besar, mobil, saudara. Tentunya sebagai orang yang sudah belanja, kadang kita nggak mau rugi, saudara. Udah masukin aja poin, siapa tahu kita jadi pemenang, gitu, saudara, ya. Nah, saudara, akhirnya singkat ceritanya di situ dikatakan bahwa harus orang yang punya poin, yang tercatat namanya, yang menunggu, tidak dapat diwakilkan. Akhirnya istri, saya, keluarga menunggu, saudara. Nomor kita disebut, taruhlah nomornya adalah 100171. Itu nomor saya, saudara, ya. Nah, saudara, belakangnya 71. Nah, saudara, hadiah paling kecil dibacakan, nomornya dibacakan. Lewat, saya nggak mau hadiah yang kecil, saya mau hadiah yang besar, gitu, saudara, ya. Nah, saudara, nomor hadiah kedua, hadiah ketiga, hadiah keempat, sampai hadiah terakhir, saudara, yang paling besar yaitu mobil itu. Nomornya dibaca, siap-siap, deng 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 deng, gitu, saudara, ya.
Nah, saudara, dibacakan nomornya 10017. Wah, nomornya bicara di situ, saudara. Dan MC-nya berhenti di situ. Ya, siapa yang 10017? Sebentar lagi, saudara, belakangnya adalah, semua pasti sebutin nomornya. 1, 2, 3. Berapa, saudara? 5 gitu, saudara ya. Nah, saudara, situasi semua orang menanti-nantikan agar apa? Nomornya dia yang terpilih, saudara. Nah, saudara, semua orang menanti-nantikan supaya nomornya keluar. Sama halnya pada saat itu, saya juga menanti-nantikan supaya belakangnya yang muncul adalah nomor saya. Nomor saya berapa, saudara? 1. Tetapi pada saat MC-nya bacakan, jadi saudara-saudara, mobil ini jatuh kepada nomor undian 10017. Lemes, saudara. Coba, kenapa nggak 1? Mungkin saat itu saya berdoa gini, Tuhan, kenapa sih nggak 1? Kenapa 2? Coba Tuhan, 1 Tuhan, dapat mobil. Nah, saudara, saya mau menggambarkan sebuah perasaan yang terjadi pada saat itu di kerumunan orang banyak. Di antara sejumlah besar orang. Saudara, tahukah saudara, ada banyak orang yang menanti-nantikan supaya Yesus datang menghampiri dia dan menyembuhkan dia. Tapi kenapa orang yang 38 tahun ini yang Yesus hampiri dan dia belum mengenal Yesus sebagai Tuhan yang menyembuhkan? Saudara, ada sebuah cerita lagi di dalam cerita yang tercatat, saudara ya. Ini dikatakan judulnya Nice Way to Grateful. Saudara, ada 43.000 pelamar, kemudian jadi 10.000, terus kemudian jadi 100 orang, akhirnya terkumpul, saudara, nilai akhirnya, terkumpul semua latihan, ketangkasan, percobaan mabuk di udara, siapa yang terpilih nantinya akan menjadi astronot nih, saudara ya. Ini dalam NASA. Jadi astronot, saudara ya. Nah, saudara, singkat ceritanya, semua sudah terkumpul, pelatihan sudah selesai. Akhirnya keluarlah sebuah nama, Christina McAuliffe. Nah, orang yang berceritanya dikatakan, aku kalah. Impian hidupku hancur. Aku mengalami depresi. Rasa percaya diriku lenyap, amarahku menggantikan kebahagiaanku. Aku mempertanyakan semua. Kenapa Tuhan? Aku mempertanyakan, kenapa Tuhan? Kenapa bukan aku? Bagian diriku yang mana yang kurang sampai aku tidak lolos? Mengapa aku diperlakukan kejam? Aku berpaling saat itu kepada ayahku dan berkata, everything happens for a good reason. Ayahku berkata demikian. Selasa 28 Januari 1986. Aku berkumpul bersama teman-teman untuk melihat peluncuran Challenger. Saat pesawat itu melewati menara landasan pacu, aku menantang impianku untuk terakhir kali. Tuhan, sebenarnya aku bersedia melakukan apa saja agar berada di pesawat itu. Why not me? 73 detik kemudian, Tuhan menjawab semua pertanyaanku dan menghapus semua keraguanku. Saat Challenger meledak dan menewaskan semua penumpang, aku teringat kata-kata ayahku. Everything happen for good reason. Aku tidak terpilih dalam penerbangan itu, karena aku yakin dan aku tahu aku masih punya misi di dunia ini selama aku hidup. Saudara, menanti-nantikan. Kenapa bukan aku? Kenapa aku nggak terpilih? Kenapa? Padahal aku bersedia melakukan segala macam usaha supaya aku bisa ada di sana. Saudara, kita hidup di dunia yang nomor 1, nomor yang terlayani. Orang yang kaya, orang yang dilayani. Orang yang sukses, orang yang berhasil, dia yang menjadi nomor 1 untuk dilayani. Ada sebuah istilah first come, first serve. Jadi siapa yang datang lebih dulu, siapa itu yang akan dilayani. Saudara, kita punya budaya saling untuk dulu-duluan. Sama seperti yang terjadi di kolam itu, saudara. Yang terjadi di kolam itu, saudara, dulu-duluan. Siapa yang terlebih dahulu? Saudara, perhatikan baik-baik.
Ketika airnya bergoncang, ketika airnya mulai bergoncang, malaikat Tuhan turun yang duluan untuk nyemplung masuk ke kolam itu. Apa yang terjadi, saudara? Dia yang sembuh. Saudara, ini kemahakuasaan Tuhan. Kenapa Tuhan memilih orang yang 38 tahun sakit dan tidak mengenal Dia? Saudara, yang perlu kita renungkan pada hari ini adalah, saudara, Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang maha kuasa. Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang melebihi segala sesuatu kekuasaannya daripada yang ada di dunia ini. Di atas segala-galanya, saudara, Dia mau menunjukkan kepada kita semua bahwa Dia tidak memilih berdasarkan usaha kita. Dia tidak memilih kita berdasarkan kesuksesan, kekayaan. Apapun kondisi kita, saudara, Dia Tuhan yang maha kuasa memilih saudara dan saya semua masuk ke dalam rancangan Tuhan. Dia tidak membeda-bedakan. Dia tidak punya semboyan first come first serve. Tidak, saudara. Bagi Dia semua orang yang ada di dunia itu menjadi pilihannya Dia, menjadi yang utama. Karena Dia sudah memberikan nyawanya untuk kita semua. Saudara, Bapak Ibu semua, Tuhan punya rancangan yang lebih luar biasa daripada apa yang dunia rancangkan di dalam kehidupan kita. Tuhan punya rancangan untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu semua, pada saat kita bertanya-tanya pada hari ini, mungkin kita berkata, kenapa bukan saya? Kenapa hari ini saya yang mengalami? Kenapa saya mengalami beban yang berat ini? Kenapa saya? Kalau kita bertanya pada hari ini, kenapa saya? Kenapa bukan saya yang terpilih? Saudara, Bapak Ibu semua, Tuhan punya rancangan yang terbaik untuk kita semua. Dia Tuhan yang maha kuasa, yang memilih saudara. Apapun dalam kondisinya, saudara dipilih menjadi anak-anaknya yang dikasihi. Jadi saudara, saya merenungkan kenapa orang yang 38 tahun itu yang terpilih. Karena Tuhan yang punya kuasa atas setiap kehidupan orang. Dan sama siapa Dia memberikan kasih karunia-Nya, itulah yang Dia berikan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah terpilih. Kita adalah orang-orang yang sudah terpilih. Dengan percaya ke dalam Kristus, percaya di dalam Kristus, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah terpilih. Mari saudara, kalau kita masih bertanya hari ini, kenapa saya? Kenapa bukan saya? Kenapa saya yang harus mengalami ini? Saudara, Dia punya rancangan yang terbaik untuk hidupmu. Jangan menyerah. Tetap lihat Kristus dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara, di ayat yang ke-6 dikatakan, di situ saudara, saya baca ayat yang ke-6. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaling di situ, dan karena Ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat ke-7 saudara, perhatikan ini baik-baik. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Saudara, ayat ini menggambarkan apa, saudara? Ini menggambarkan sebuah kepercayaan, pengharapan palsu, saudara. Saudara, lihat baik-baik bagaimana orang yang 38 tahun ini didatangi oleh Tuhan yang dapat menyembuhkan. Yesus yang sudah membuat tanda mujizat yang menyembuhkan, saudara. Maukah engkau sembuh? Tetapi jawaban orang ini tidak tertuju kepada Yesus, tetapi dia tertuju kepada kolam tersebut. Dia tertuju kepada kolam, bahwa kolam itulah yang dapat menyembuhkan dia. Nah saudara, jawaban orang tersebut ini menggambarkan sebuah kesendirian. Kenapa saudara? Karena dia juga katakan, nggak ada orang yang mengangkat aku, membopong aku, menolong aku untuk menuju kepada kolam itu.
Saudara, kita semua adalah makhluk sosial yang pengen banget dikasihi. Pengen banget saudara kita diterima. Kita pengen gak mengalami tertolak. Kita pengen banget dihargai, dihormati oleh semua orang yang ada di sekitar kita, di keluarga kita, teman-teman kita. Saudara, orang itu jawab, dia katakan, tidak ada orang yang membawa aku, membopong aku, menolong aku. Dan ketika ada orang lain lari, ketika ada orang lain mendahului aku, orang itu yang disembuhkan Tuhan. Tuhan, aku 38 tahun sakit. Dan tidak ada orang yang menolong aku. Yesus datang saudara menawarkan sebuah hubungan untuk orang ini. Maukah engkau sembuh? Sebagai pembuka di kalimat awal dia katakan kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Saudara, Yesus menawarkan sebuah hubungan, ayo kalau kamu mau, maka kamu akan disembuhkan. Tetapi bukan kolam itu yang menyembuhkan, aku yang akan menyembuhkan kamu. Saudara, hari-hari ini mungkin kita kenal dengan kata tagar ini saudara ya, PHP. Atau istilahnya tercatat banget pengharapan palsu gitu saudara ya. Saudara, kita kenal atau mungkin beberapa dari kita mengalami PHP gitu ya. Kadang saya juga gitu, PHP gitu ya. Cuma beri harapan palsu saja, gitu, digituin saudara. Nah saudara, ternyata setelah saya baca saudara, pengharapan palsu itu sebenarnya katanya tidak ada saudara. Pengharapan palsu itu terbentuk kenapa? Karena ada orang-orang yang terlalu menaruh harap berlebihan kepada seseorang. Mungkin orang itu baik, orang itu ramah, orang itu murah hati gitu saudara ya. Orang itu mulutnya manis banget, kalau ngomong kayaknya enak banget, sejuk banget, damai banget gitu saudara ya. Dan akhirnya saudara terucap beberapa kata-kata sehingga apa yang terjadi? Biasanya ini terjadi di kisah asmara saudara, kisah cinta. Sehingga apa? Ada orang yang menganggap terlalu baik, murah hati, menunggu-nunggu gitu saudara ya. Kapan nih waktunya nih? Aku udah nunggu-nunggu nih. Nunggu-nunggu dia jadi pacarku, nunggu-nunggu dia nembak gitu saudara ya. Kapan dia menyatakan cintanya, ternyata dia jadi sama yang lain. Saudara, sebuah pengharapan palsu yang diberikan oleh pria kepada wanita. Katanya banyak wanitanya saudara yang lebih merasakan pengharapan palsu. Saudara, firman Tuhan juga bilang dalam Yesaya 2 ayat 22, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebab apa ia dapat dianggap. Saudara, orang yang sakit 38 tahun ini, dia menaruh pengharapannya kepada kolam itu. Karena kolam itu yang dapat menyembuhkan. Selama ini dia tahu kolam itu yang dapat menyembuhkan. Tetapi ada seorang juru selamat, ada seorang Mesias, ada seorang Tuhan, pribadi Tuhan Allah yang dapat menyembuhkan. Yang datang, yang menawarkan, saudara, di dalam aku kamu bisa sembuh. Orang ini belum meresponi itu, saudara. Tetapi dia masih percaya bahwa kolam itu yang memberikan pengharapan. Saudara, jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada apa yang kita percaya sebagai yang dijadikan kepercayaan. Yang akhirnya menjadi sebuah kepercayaan tradisi. Kalau kita masih percaya di kepercayaan nenek moyang, kepercayaan tradisi. Kalau kita percaya apa kata orang tentang kita. Kalau kita masih percaya bahwa itu semua kepercayaan-kepercayaan itu yang memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini ganti fokusnya. Kepercayaan nenek moyang, dongeng-dongeng, tahayul saudara. Yang sudah turun-menurun menjadi sebuah tradisi, itu yang dipercaya. Saudara harus ganti kepercayaan itu. Hari ini ada Mesias, ada Juru Selamat yang memberikan pengharapan sejati, bukan pengharapan yang palsu. Jangan berlebihan menaruh pengharapan kepada sebuah kepercayaan yang tahayul, yang gak pasti dan gak ada kuasanya.
kepada sesuatu yang gak jelas, tetapi taruhlah pengharapan itu kepada Mesias yang jelas sudah menjadi korban di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Kita bangun percaya kita di dalam Dia. Maka apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi, kita semua akan mengalami kemenangan. Kita semua akan mengalami kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, Yesus datang dengan pertanyaan, maukah engkau sembuh? Sebuah pertanyaan pembuka yang menawarkan awal sebuah kehidupan, awal sebuah permulaan hubungan yang terhubung kepada Dia. Jika kita mau, maka kita akan disembuhkan. Hari ini pun Yesus tanya sama kita semua, maukah engkau sembuh? Maukah engkau hidup di dalam kehidupan yang diberkati? Saudara, datanglah kepada Yesus, karena hanya Dia yang dapat menyembuhkan segala luka, segala kecewa, segala sakit hati. Hanya Dia yang dapat memulihkan hubungan kita yang retak. Mungkin hubunganmu dengan istri, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu pada hari ini, hubunganmu retak. Atau engkau seperti orang yang sakit 38 tahun itu, hidup sendirian, menanti-nantikan cinta, menanti-nantikan kasih, dihargai, dihormati dari orang yang engkau percayai, dari orang terdekatmu. Saudara, kalau itu yang terjadi dalam kehidupanmu, mari hari ini Yesus datang untuk memulihkan hubungan itu. Karena hanya di dalam Dia, hubungan kita akan dipulihkan. Hubungan kita kepada sesama kita akan dipulihkan. Sakitmu akan disembuhkan. Beban beratmu akan terlepas. Karena Yesuslah jawaban atas segalanya. Saudara, Bapak, Ibu semua, Mesias datang, Yesus datang, membawa sebuah hubungan untuk setiap kehidupan kita. Yesus datang dengan kemahakuasaannya. Dia memilih kita untuk menjadi orang-orang yang diberkati. Hari ini, apapun keadaanmu, apapun kondisimu, Bapak Ibu, Dia Allah yang maha kuasa dan Dia Allah yang memberikan pengharapan sejati dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, hari ini hamba-Mu telah selesai untuk membagikan isi hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan ini menjadi benih dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, jemaat-Mu. Dan biarlah ketika mereka merasakan kesendirian, mereka merasakan tidak ada orang yang menghargai, tidak ada orang yang menghormati, mereka membutuhkan kasih sayang daripada Tuhan. Tuhan, aku berdoa saat ini, biarlah Engkau Allah yang maha kuasa datang, turun, menghampiri mereka. Dan kalau saat ini ada orang-orang yang membutuhkan pengharapan, dan kalau ada dari kami semua ada yang menaruh pengharapan kepada pengharapan yang tahayul, kepercayaan tradisi, Tuhan bongkar itu semua. Tuhan gantikan dengan kepercayaan, pengharapan sejati di dalam Engkau. Karena hanya kebenaran-Mu saja yang memberikan pengharapan sejati dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu dalam segala kondisi. Engkaulah Mesias, Engkaulah Raja di atas segala raja, Engkaulah Tuhan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat,
Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia," katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut. Sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, saudara senang dan saudara diberkati pada hari ini saudara melalui ibadah online kita. Saudara sekali lagi, saudara Bapak Ibu semua, kita sudah menjelang akhir daripada ibadah kita hari ini. Mari Bapak Ibu beri yang terbaik untuk Tuhan. Tetap dukung pelayanan dari gereja kita, House of Joy, yang Tuhan percayakan sebagai wadah di mana kita sama-sama bertumbuh. Dalam masa-masa ini, biarlah kita semua dapat menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan. Dan saya percaya kita semua juga sudah diberkati di dalam kasih karunia Tuhan. Dan biarlah setiap pemberian kita dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan dan untuk memperlebar kerajaannya. Saudara, Bapak Ibu semua, tetap beribadah, tetap semangat, tetap kuat, jangan menyerah. Percaya bahwa ini belum akhir, tetapi ini adalah satu awal yang baru untuk setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang sakit, berdoa, percaya Tuhan akan menyembuhkan. Jaga kesehatan kita. Yang berbeban berat, datang sama Tuhan, biar ada kelegaan yang membebaskan bebanmu. Dan mari kita sama-sama berdoa, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dan terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa, Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami bersyafaat untuk pemimpin rohani kami, Pak Niko Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Berkati juga pemimpin rohani kami, Ketua Rayon Pak Budi Sastra di Putra. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Dan biarlah senantiasa anugerah-Mu menyertai pemimpin-pemimpin rohani kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini. Dan biarlah kami terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik daripada Bapa di surga. Berkat kasih karunia, anugerah yang besar di dalam Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus. Menyertai Bapak Ibu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Immanuel. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.